DPD KMB Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Suherman Arab, yang saya hormati seluruh pengurus bendahara dan seluruh pengurus KMB yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya hormati Pak Dangki, alhamdulillah hari ini beliau bersama-sama dengan kita sekaligus sebagai anggota. Kebetulan beliau punya istri keluarga pendukungnya. Selamat datang Pak pada kita semua. Yang saya hormati Pak Ustaz. Pak Ustaz ini sudah cukup lama bersama-sama dengan kita, baik di acara-acara pengantin, acara arisan, juga acara-acara biasanya kalau kita berduka atau kita yang meninggal dunia, beliau senantiasa bersama-sama. Yang saya hormati ibu-ibu yang sempat hadir hari ini, mungkin kebetulan saya punya ibu juga masih di Konawe dalam rangka mengikuti acara ibu-ibu dan wanita dan tidak sempat hadir bersama kita. Demikian juga yang lain. Tentunya mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena suasananya setelah bulan puasa baru kita ketemu, dan hari ini kita sebut dengan halal bihalal. Mungkin nanti Pak Ustaz saya jelaskan sebentar apa pengertian, apa makna dari halal bihalal itu. Tapi yang pasti menurut kita semua halal bihalal itu adalah di mana kita saling memaafkan. Mungkin selama ini dalam pergaulan kita sehari-hari, sengaja atau tidak, ada mungkin sesuatu yang perlu kita saling memaafkan. Nah, oleh karena itu hari ini kita saling memaafkan sehingga kita kembali suci sebagai orang yang seperti bayi yang baru lahir. Itulah kalau ditentukan di dalam baik firman Allah maupun hadis Nabi yang mengatakan bahwa seseorang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan takwa, maka insya Allah akan digugurkan dosa-dosanya yang lalu maupun yang sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu bulan puasa kita betul-betul menjadi momen di mana kita terhapus dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Saya kebetulan di satu puasa kemarin telah memprogramkan untuk melaksanakan umroh dan sampai dengan 12 puasa, dan itu memang bagian di dalam manajemen kehidupan saya, bahwa hidup ini tidak selamanya kita seperti ini. Mumpung kita sehat, ya, ada kesehatan, ada umur, sedikit ada rezeki untuk ke sana, lakukan itu. Kenapa? Sebelum kita masuk sebentar ini saya berpendapat dan saya berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, berikan kami kesempatan untuk kembali ke tanah suci-Mu tahun depan, jika kami sehat, jika kami punya kemampuan. Jadi pada saat kami sehat, punya kemampuan, saya harus ke sana karena itu komitmen saya dengan Allah. Dan itu undangan sebenarnya. Alhamdulillah dalam perjalanan yang hampir tiap tahun kita lakukan itu, ya, selalu saya ada undangan. Itu rahasianya Allah, kita tidak bisa tahu. Alhamdulillah, dan memang luar biasa di bulan suci Ramadan kemarin itu. Biasanya kalau jamaah haji itu sesuai data itu hanya kurang lebih 5-6 juta orang jiwa yang melaksanakan ibadah. Jadi pada saat umrah seperti ini bisa tembus sampai 10-11 juta orang.
luar biasa. Ini suatu rahasia Allah. Kenapa tempat itu tidak pernah putus dari orang datang? Ya inilah sesuatu yang menurut saya hanya keyakinan yang bisa melakukan. Nah, ini sebagai pembuka saja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyegarkan kembali bahwa alhamdulillah kerukunan kita ini yang kemarin cikal bakalnya bernama Kerukunan Masyarakat Bulukumba, dan itu telah dirintis sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ya di zaman nenek kita dulu 5-60 tahun yang lalu itu sudah ada di Kolaka. Tapi waktu itu memang sifatnya masih non formal. Ya, orang-orang tua kita dulu ada mantan Kapolres waktu itu, nenek kita ada Pak Haji Didi Basman. Saya masih ingat orang-orang tua ini. Nah, itulah yang membentuk kerukunan ini. Fungsinya apa? Ya sebenarnya sederhana. Kerukunan ini dibentuk adalah sebagai wadah untuk kita saling bertemu. Itu. Pertemuan apa? Yang macam-macam. Membicarakan apa? Macam-macam. Namanya berkeluarga ketemu, macam-macam yang kita bicarakan. Membicarakan masa lalu kita waktu kecil-kecil di kampung juga bisa dilakukan di sini. Disebut dengan reuni biasanya. Membicarakan terkait kondisi kita di sini, anak-anak kita di sini, bagaimana kita bisa hidup di kampungnya orang, bagaimana kita bisa membawa diri di kampungnya orang, itu juga kita bicarakan. Namanya tempat bertemu. Jadi jangan disalahkan kalau dalam pertemuan seperti ini tidak pernah berhenti cerita. Ya memang fungsinya itu. Ya, kerukunan ini tidak formal. Yang datang di sini tidak ada perintah. Yang datang di sini hanya betul-betul keikhlasan. Untuk apa? Untuk saling silaturahmi, bertemu, membagi suka, mungkin membagi duka. Alhamdulillah dalam perjalanannya dari terbentuknya secara resmi ini mulai dari bernama KMB, alhamdulillah berjalan seperti apa yang kita harapkan. Ya walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ya seperti inilah berkerukunan yang tidak punya atasan dengan bawah. Jadi hanya keikhlasan, jadi kadang rame, kadang, tapi alhamdulillah tidak pernah putus sampai dengan hari ini. Nah itu suatu hal yang menurut saya yang menggembirakan untuk kita semua. Yang kedua, yang memang itu tadi, karena ini adalah wadah sudah terbentuk secara resmi dan berubah nama dari KMB menjadi dari KKB menjadi KMB, dan itu telah resmi terbentuk mulai dari pusat sampai dengan di daerah, sampai dengan di kecamatan. Alhamdulillah kita sudah melakukan semua itu, dan dari sisi organisasi alhamdulillah KMB ini menjadi salah satu wadah paguyuban di Kabupaten Kolaka yang konsisten dalam melaksanakan perkumpulannya, dan telah terbentuk mulai dari pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, sampai di kecamatan-kecamatan. Demikian juga bahkan ya, mari selamat datang. Ada. Nah, ini adalah tempat duduk ini. Nah, ini dari utara sedikit, ini dari Induha. Ya. Silakan. Ya, ini sebenarnya dari tadi kita memulai, tadi sudah tunggu orang Induha, jangan sampai dia datang habis kajiannya. Ya. Ya, Bapak sekalian, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa alhamdulillah kerukunan kita ini telah terbentuk secara resmi dengan kelembagaan yang telah diakui oleh pemerintah. Jadi jika ada yang mengatakan, kenapa ada pertemuan terus, ya seperti itulah kita berada di tempat ini, kita di Kampung Jawa. Yang kedua, ya apa tujuannya itu tadi? Ya, tujuannya ada dua, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat itu yaitu tadi kita ketemu, ada program kerja. Sini Pak Anwar, masuk sini. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah.
kita mau jujur, apa sih gunanya kita ini berkumpul setiap bulan? Kasih habis waktu. Ya dua tujuannya. Yang pertama ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat itu apa? Itu tadi sesuai dengan program kerja kita. Seperti hari ini ada halal bihalal. Ya mungkin ini salah satu program kerjanya Departemen Agama. Kemudian nanti ada lagi pertemuan sosial lain, ada bantuan ke panti asuhan, ke orang-orang jompo. Alhamdulillah juga kita laksanakan di bulan puasa kemarin. Itu programnya mungkin bidang sosial. Itu yang tersurat. Demikian juga aktif misalnya di dalam hari-hari besar pemerintah daerah atau hari besar nasional, hari ulang tahun Kabupaten Kolaka. Karena alhamdulillah tidak pernah luput dari itu. Bahkan kemarin kita juga menampilkan atas nama perhimpunan kita, ya menampilkan kurang lebih 40 atau 50 anak-anak kita yang berbaris sebagai perwakilan. Itu adalah yang tersurat. Nah, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa juga ada tujuan-tujuan kita yang tersirat. Apa yang tersirat? Yang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk program kerja. Seperti apa? Yang tersirat itu hanya hati dengan hati yang berbicara. Pasti ada tuan dari kamu juga tanya juga bicara ketua tanpa pernah apa maksudnya. Ya maksudnya yang pertama kita tidak bisa pungkiri bahwa kita datang di kampungnya orang ini adalah memperbaiki nasib dari sebelum kita datang ke sini. Saya pikir orang yang gila yang tidak punya tujuan seperti itu. Kalau di kampung kita itu adalah seorang petani cengkeh yang misalnya hanya menggarap setengah hektar, maka rugilah kalian kalau datang di Kolaka kalau menjadi petani cengkeh yang menggarap juga setengah hektar. Itu yang tersirat. Kenapa? Tujuan kita memperbaiki hidup di kampungnya orang. Jadi kalau ada orang Bulukumba, mohon maaf ini, yang di kampungnya itu misalnya bermalas-malasan, dia dinatunggang nginung tua, kemudian dapat teh baliknya, nanti rumah itu yang lakukan, ambil rumah dari kampung, ada gunanya. Tidak ada gunanya kita tinggalkan kampung kita. Jadi apa maksudnya? Ya maksudnya mari kita sama-sama berikhtiar, kemudian berkomitmen bahwa saya harus berubah di kampungnya orang menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Ya itu kita diskusikan bersama-sama di tempat ini. Alhamdulillah hari ini tidak bisa kita pungkiri dengan segala macam keterbatasannya berbicara komunitas Bulukumba ini ya memang tidak besar-besar amat, tapi alhamdulillah kalau kita bicara polisi ada polisi, tentara ada juga tentara kita, pemerintahan ada juga pemerintahan kita. Ya, ini semua adalah sumber daya, ini semua kekuatan yang kalau kita manage, kita satukan, ya insya Allah bisa menjadi bagaimana mewujudkan tadi kita punya harapan. Sekarang bertambah lagi kita punya keluarga, dapat canggih. Ini bahagian daripada silaturahim. Contohnya apa? Ya, kalau misalnya ada anak yang mau masuk tentara, atau mungkin ada di dalam pendidikan, paling tidak kita bisa berkomunikasi. Pak, ada keluarga yang dikasih 3 tahun yang mau daftar tidak pernah lulus, ya mungkin bisa dikasih solusi. Ada mungkin petunjuk-petunjuk, ya itulah gunanya berkerukunan. Demikian juga ada lainnya. Jadi dengan semangat, motonya orang tua kita dulu dan sampai sekarang tidak pernah hilang di adat kita di Bulukumba yang diwakili oleh adat Kajang. Apa itu? Aklemo si batu, mak bulo si batang, talang si bahwa, mali si barang. 4 kalimat ini kalau kita kupas luar biasa maknanya. Artinya apa? Talang si bahwa. Kalau misalnya di antara kita yang kebetulan berkesusahan karena sesuatu yang menimpa keluarga kita, jangan kita diam melihat, jangan justru malah kita ketawa, tapi mari kita sama-sama merasa bahwa apa yang dirasakan juga kita rasakan. Itu yang harus berubah. Kenapa? Misalnya nanyo resifat apapun ya berubah di sini. Jago kotor jalan tuh belum jalan utama belum wah cocok kan begitu.
Alhamdulillah dalam perjalanan ini saya lihat luar biasa. Luar biasa dengan segala macam keterbatasannya. Kemarin kita punya niat, punya harapan, punya komitmen. Sebagai contoh, kita telah berkomitmen kemarin bahwa salah satu yang tersirat di harapan kita adalah bagaimana ada wakil-wakil kita di DPRD dan DPRD provinsi. Alhamdulillah dengan segala macam keterbatasan kembali kepada takdirnya yang bersangkutan. Kita sudah berusaha untuk DPD pusat, kita dukung ibu siapa itu? Yang cantik itu, di fotonya ya. Yang mana yang cantik ya? Kita bagi. Ini luar biasa, teman-teman sudah memberikan dukungan dari seluruh Kabupaten Kolaka, tapi nasibnya memang tidak bisa jadi. Tapi yang terpenting adalah persatuan dan semangat kita. Mengenai hasil akhir itu urusan Allah. Di provinsi juga alhamdulillah kita dukung, dan alhamdulillah itu bisa terwakili, bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Haji Asis dengan Andi Selobi. Itu yang tersirat, tidak tertulis di dalam struktur organisasi itu. Tapi siapa yang melarang kita mengurus keluarga kita? Tidak ada. Tidak ada pelanggaran hukum di sini. Itulah harapan kita. Jika punya orang, bagaimana kita bersatu padu, saling mengangkat supaya apa? Supaya kita di sini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Itu intinya. Alhamdulillah di kerukunan kita ini dengan berbagai macam dinamika kekurangan luar biasa menurut saya dibanding dengan yang lain. Walaupun memang kita selalu berjuang, karena memang tidak bisa kita berhenti, harus terus berjuang. Limo si batu, makbulu si papa, kalah si bawah, mali si pada, saling tolong menolong, mari kita bersatu. Dan tidak ada kata menyerah di dalam berjuang, terus menerus. Supaya apa? Supaya kalau bukan kita yang capek, ada anak-anak kita, ada cucu kita. Ini dalam lama jadi. Saya ini 56 tahun. 4 tahun lagi kalau misalnya pegawai sudah pensiun, mungkin bapak-bapak juga begitu sekitar itu lah. Setelah itu siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau bukan kita yang meletakkan pondasi sekarang atau memberikan dia rambu-rambu, mau kemana anak kita? Persaingan hidup ke depan semakin luar biasa, semakin dinamis. Kalau tidak punya sesuatu, kita berdiri sendiri dan bekerja sendiri, yakin tidak bisa kita menjawab tantangan pada saat itu. Tapi pada saat kita bersama-sama, kita bekerja dengan grup, kita bekerja dengan tim, kita punya persatuan, insya Allah kita bisa bersama-sama. Saya kemarin terus terang berharap sebenarnya ada beberapa yang bisa masuk di kabupaten teman-teman kita. Tapi ya seperti itu kan. Pak Amiruddin di Wolo sana, dia dikalah dengan kurang lebih selisih 23 suara. Tidak kita sayangkan karena tidak jadi, tetapi kita sayangkan ya perjuangan kita itu berhasil. Tapi tidak boleh berhenti. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan simpangkan kita yang lain tanpa dengan itu. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kita, dan saya mungkin sedikit akan memberi gambaran seperti apa Kolaka ke depannya. Ya, kita telah melihat di luar sana seperti ini. Harapan saya pertama, seperti saya katakan tadi, mari kita sama-sama bertekad supaya kita sama-sama bersatu dalam menentukan sikap kita. Karena yakin dan percaya seperti itulah yang terjadi di negara ini. Dimanapun juga, di seluruh kabupaten, di seluruh wilayah, seperti inilah yang terjadi. Yang terpenting adalah mari kita sama-sama meneliti, melihat, dan menunggu kapan kita bisa menentukan sikap kita. Jangan kita terpengaruh dengan sesuatu yang mungkin itu masih dinamis, masih berjalan, masih berubah, yang saatnya sekarang ini belum bisa kita terlalu jauh. Kenapa? Yang saya takutkan adalah jangan sampai kita keliru dalam menentukan sikap dan itu berdampak yang tidak bisa kita bayangkan seluruhnya. Saya terus terang, saya biasa katakan sama teman-teman, sama Pak Ripudin, dan saya bicara Pak Suherman,
Kalau kita ini sebenarnya tidak ada masalah, kita ini cukup lah. Ya, saya dengan jabatan terakhir ini asisten 2 dari staf biasa kemudian menjadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, pindah lagi ke tempat lain, dan sekarang luar biasa kesyukuran saya, kesyukuran kita. Tidak pernah membayangkan kita di kampungnya orang ini bisa seperti ini. Kenapa? Karena kita telah reboh, kita telah repurina. Coba lagi reboh tak di purinangi padi nangi bupati sekarang padi utang ini tidak di kampungnya orang. Jadi luar biasa kesyukuran kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana generasi kita? Itu yang perlu kita jawab. Bagaimana anak kita ke depan? Bagaimana cucu kita? Jangan sampai karena ulah kita, mereka yang mendapatkan dampak. Karena oleh karenanya, sekali lagi mohon dengan hormat, karena memang tujuan kita ketemu hari ini adalah cerita-cerita, diskusi keluarga. Saya berharap tolong kita saling memperingati, jangan kita terlalu cepat mengambil langkah-langkah yang kemungkinan itu belum pasti. Saya terus terang tadi dihubungi oleh Pak Haji Amin, menawarkan kepada kami untuk membawa seseorang yang kemungkinan menjadi calon depan. Tapi dengan segala hormat saya menjawab bahwa kalau bisa jangan. Kenapa? Itu tadi maknanya saya ceritakan. Belum saatnya untuk kita terlalu cepat memperlihatkan siapa kita. Tapi bukan berarti kita tidak ada. Kita ada di mana-mana, tapi belum saatnya. Kenapa? Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak perlu saya jelaskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa mencari rezeki di kampungnya orang tidak harus bergantung dengan pegawai negeri sipil atau pegawai negeri, tentara, polisi. Demikian tidak. Tapi mencari rezeki di kampungnya orang, apapun juga yang bisa mendapatkan itu hasil dan halal untuk kita memberi makan kepada anak. Jadi bisa kita pungkiri Bapak Ibu sekalian. Orang Bugis biasa mengatakan pada laut tak pada hukum. Kita sama-sama pergi di kampungnya orang. Kau di sebelah mungkin oke, anaknya kau si apa, anaknya kau si B, anaknya kau puang, anaknya kau karain. Tapi sampai di sini